sifat eksponen bilangan berpangkat pecahan. Nah, di sini untuk A bilangan real serta A ini lebih besar dari atau sama dengan 0, serta M dan N ini adalah merupakan bilangan bulat positif dengan N-nya lebih besar dari atau sama dengan 2, maka akan berlaku sebagai berikut, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Atau jika dibalik akan menjadi A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, untuk selanjutnya, untuk anak-anak bisa lebih memahami mengenai sifat eksponen ini, maka kita akan berlatih soal dulu ya. Di sini saya sudah memiliki 3 soal dan kita akan bahas satu persatu ya soal ini. Nah, di sini untuk yang pertama, kita akan diminta untuk menentukan hasil dari 5 pangkat 2 per 3. Nah, untuk lebih mudahnya di sini kita perhatikan untuk rumus yang ini. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, setelah kita perhatikan yang ini, nah di sini untuk 5-nya ini kita perhatikan 5 pangkat 2 per 3. Nah, untuk 5-nya ini akan sebagai A. Kemudian 2-nya ini akan sebagai M. Serta 3-nya ini sebagai N. Sehingga bentuk dari 5 pangkat 2 per 3 bentuknya akan kita bisa rubah menjadi yang ini ya, akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi kita akan peroleh akar pangkat N, N-nya tadi adalah sama dengan 3 ya. Berarti akar pangkat 3 dari A pangkat M. A-nya tadi kita punya 5 ya. Pangkat N-nya, M-nya tadi adalah merupakan 2. Nah, jadi kita akan peroleh nilainya yaitu 5 pangkat 2 per 3 akan sama dengan akar pangkat 3 dari 5 kuadrat itu akan sama dengan akar pangkat 3 dari 25. Nah, ini adalah merupakan bentuk yang paling sederhana ya. Jadi, hasil akhir dari 5 pangkat 2 per 3 ini akan sama dengan akar pangkat 3 dari 25. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Kita lanjut ya untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 di sini kita juga sama ya, perhatikan yang rumus yang ini juga ya, sifat yang A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, di sini kita punya 8 pangkat 1 per 2. Nah, di sini 8-nya ini sebagai A, kemudian 1-nya ini sebagai M, 2-nya ini sebagai N. Jadi, bentuk dari eksponen ini kita bisa rubah menjadi bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M. Sama ya, seperti nomor 1 itu. Kita rubah bersama ya. Jadi, di sini akan menjadi, nah, akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, N-nya di sini adalah 2 ya. Jadi kita taruh di sini 2 ya. Kemudian selanjutnya A pangkat M. A-nya di sini adalah 8 ya. 8 pangkat M. M-nya di sini adalah 1. Jadi pangkat 1. Jadi kita peroleh bentuk dari 8 pangkat 1 per 2 ini akan sama dengan akar pangkat 2 dari 8. Nah, akar pangkat 2 ini tidak perlu ya kita tulis 2-nya. Jadi kita tuliskan hanya akar saja ya. Jadi akar 8. Jadi tidak perlu ditulis 2-nya. Kemudian kita bisa peroleh nilai dari 8 pangkat 1 per 2 ini akan sama dengan akar 8. Nah, untuk soal nomor 3 ini kita punya 32 pangkat 2 per 5 dikalikan dengan 125 pangkat 1 per 3. Nah, bentuk ini pertama-tama kita selesaikan satu persatu dulu ya, yaitu kita mulai dari 32 pangkat 2 per 5. Nah, sama kita juga perhatikan rumus yang ini ya, yaitu 32 pangkat 2 per 5, di mana 32 ini sebagai A, 2 ini sebagai M, 5 ini sebagai N. Nah, kita akan rubah bentuknya menjadi dalam bentuk akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, kita rubah, ini akan sama dengan yaitu
adalah 32. Kemudian pangkat M, M-nya di sini adalah 2. Nah, setelah kita sudah rubah bentuknya menjadi ini, kita gantian. Sekarang dikalikan dengan 125 pangkat 1/3. Kita rubah juga bentuknya sama seperti yang di kirinya ini ya. Jadi kita rubah 125 pangkat 1/3 yaitu dengan menggunakan rumus ini, yaitu kita peroleh 125-nya sebagai A, 1-nya sebagai M, 3-nya sebagai N. Sehingga kita akan peroleh bentuknya akan menjadi 125 pangkat 1/3 bentuknya menjadi akar pangkat N, N-nya adalah 3 ya. Kemudian A-nya adalah 125 pangkat M, M-nya adalah 1. Nah, kalau pangkat 1 tidak perlu ya ditulis, atau 125 pangkat 1 ini sama dengan 125. Nah, jadi di sini kita perhatikan bahwa 32 kuadrat. Nah, di akar pangkat 5 dari 32 kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya bentuk akarnya ini. Jadi kita menyederhanakannya ini akan menjadi 32 akar 5 dikalikan dengan akar pangkat 5 dari 32, kemudian dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 125. Nah, di sini kita dapat mudah ya menentukan nilainya. Jadi, akar pangkat 5 dari 32 ini kan nilainya sama dengan 2. Nah, kenapa 2? Karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, hasilnya 32. Sehingga akar pangkat 5 dari 32 hasilnya akan sama dengan 2. Di sini kita peroleh hasilnya 2 kali akar pangkat 5 dari 32 adalah 2 juga ya. Kemudian dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Karena 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 125. Jadi akar pangkat 3 dari 125 akan sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 2 kali 2 kali 5 akan sama dengan 20 ya. Nah, jadi hasil dari 32 pangkat 2/5 kali 125 pangkat 1/3 hasilnya akan sama dengan 20. Baik anak-anak, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai mengoperasikan bentuk akar, yaitu pada bagian perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Nah, untuk A dan B bilangan rasional yang tidak negatif atau bilangan rasional non negatif, maka akan berlaku yaitu akar A ditambah dengan akar B dikalikan dengan akar A dikurangi dengan akar B, maka hasilnya akan sama dengan A dikurang B. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana kok bisa hasilnya ini dikali ini sama dengan A dikurang B ya? Nah, jadi di sini kita akan cari bersama-sama, operasikan bersama-sama apakah benar hasilnya sama dengan A dikurang B. Nah, maka dari itu anak-anak tolong diperhatikan ya. Nah, di sini saya sudah tuliskan ya, yaitu akar A ditambah dengan akar B dikalikan dengan akar A dikurang akar B. Nah, di sini untuk mengoperasikannya, jadi caranya adalah kita kalikan satu persatu ya. Jadi, yang pertama adalah ini dikalikan dengan ini, kemudian selanjutnya dijumlahkan dengan ini dikalikan dengan ini. Nah, pertama-tama kita cari dulu ya hasilnya. Nah, di sini kita akan peroleh akan sama dengan, yaitu sama dengan akar A dikalikan dengan akar A. Nah, akar A dikalikan dengan akar A. Kemudian selanjutnya akar A dikalikan dengan negatif akar B. Positif dikalikan negatif, maka hasilnya akan sama dengan negatif. Nah, di sini akan kita peroleh negatif akar A kali akar B. Nah, untuk selanjutnya, ini belum selesai ya. Nah, untuk selanjutnya di sini setelah ini dikali ini, kemudian dijumlahkan dengan ini dikalikan dengan ini. Nah, selanjutnya juga akan dijumlahkan dengan ini
bagian ini dikalikan dengan ini. Nah, selanjutnya akan kita peroleh hasilnya, yaitu akar B dikalikan dengan akar A. Ya, berarti kan positif dikalikan dengan positif akan sama dengan positif. Di positif akar B kali akar A. Selanjutnya akar B dikalikan dengan negatif akar B. Positif dikali negatif akan sama dengan negatif. Nah, di sini kita peroleh negatif akar B kali akar B. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Ya, kita hitung bersama ya, dengan mudah kita akan peroleh hasilnya sebagai berikut ya. Nah, akar A dikali akar A itu akan sama juga dengan akar A kuadrat ya. Sampai sini sudah paham ya? Nah, kemudian selanjutnya dikurangi dengan akar A dikali akar B, ini kan akan sama dengan akar AB. Nah, kemudian ditambahkan dengan akar B dikali akar A itu akan sama dengan akar AB juga ya. Kemudian dikurangi dengan akar B dikali akar B itu akan sama dengan negatif akar B kuadrat. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya. Nah, di sini coba kita perhatikan anak-anak yang bagian ini. Negatif akar B ditambah akar B. Nah, ini hasilnya sama dengan 0 ya. Nah, nilai akar B sama akar B ini kan merupakan nilai yang sama. Kemudian ini tandanya negatif, kemudian yang ini tandanya positif. Berarti sama seperti misalkan 1 dikurang 1 atau negatif 1 ditambah 1 kan hasilnya sama dengan 0. Nah, di sini negatif akar B ditambah akar B, maka hasilnya sama dengan 0. Sehingga kita bisa coret ya. Coret di sini tidak perlu kita operasikan karena hasilnya sama dengan 0. Nah, sisanya kita hitung kembali di sini. Sisanya kita hitung kembali, yaitu akar A kuadrat dikurangi dengan akar B kuadrat sisanya. Nah, di sini bisa disederhanakan. Akar A kuadrat sama dengan A ya. Sama dengan A, kemudian dikurangi ya. Kemudian dikurangi, kalau yang ini kan sudah habis ya. Yang ini sudah habis ya. Kemudian ini kan masih sisa akar A kuadrat dikurangi dengan akar B kuadrat. Berarti di sini A dikurangi akar B kuadrat. Akar B kuadrat sama dengan B. Nah, sehingga akan kita peroleh akar A tambah akar B dikalikan dengan akar A dikurang akar B sama dengan A dikurangi dengan B. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, baik, selanjutnya anak-anak saya akan memberikan satu contoh soal beserta pembahasannya ya. Yuk kita bahas bersama di sini. Nah, di sini saya punya akar 5 ditambah akar 6 dikalikan dengan akar 5 dikurangi dengan akar 6. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita dapat menggunakan rumus ini ya, yaitu akar A tambah akar B dikalikan dengan akar A dikurang akar B sama dengan A dikurangi B. Nah, di sini 5 ini sebagai A ya. Kemudian 6 ini sebagai B. Nah, kemudian ini juga sama ya, bentuknya 5 ini sebagai A, 6 ini sebagai B. Maka dengan mudah dapat kita tentukan akar 5 tambah akar 6 dikalikan dengan akar 5 dikurang akar 6, hasilnya akan sama dengan A dikurang B. Yang dimana tadi A-nya adalah 5, kemudian dikurangi dengan B. B-nya ini adalah sama dengan 6. Nah, jadi kan kita peroleh 5 dikurang 6 sama dengan negatif 1. Nah, dengan mudah kita dapat tentukan nilainya, hasilnya, jawabannya akan kita peroleh sama dengan negatif 1. Nah, apabila anak-anak merasa ragu dengan jawabannya, kita bisa selesaikannya dengan cara yang tadi. Kita kalikan satu per satu ya. Bagian yang ada di dalam kurung ini, kemudian kita jumlahkan satu per satu, sehingga kita akan peroleh hasil akhirnya. Nah, maka dari itu kita coba ya dulu ya. Coba untuk menyelesaikan ini. Pertama-tama yaitu kita kalikan ini dengan ini dulu, kemudian selanjutnya kita kalikan ini dengan ini dulu, kemudian selanjutnya kita kalikan ini dengan ini ya, kemudian dan yang terakhir ini dengan ini. Nah, dengan mudah kita dapat tentukan di sini ya, hasilnya yaitu akan sama dengan, pertama kita kalikan akar 5 dengan akar 5.
5 kali dengan akar 5. Kemudian selanjutnya akar 5 dikalikan dengan negatif akar 6. Positif kali negatif sama dengan negatif. Jadi kita keluar negatif akar 5 kali akar 6. Kemudian kita kalikan lagi akar 6 kali akar 5. Positif dikali positif sama dengan positif. Positif akar 6 kali akar 5. Kemudian akar 6 dikalikan dengan negatif akar 6. Positif dikalikan dengan negatif sama dengan negatif. Negatif akar 6 kali akar 6. Nah, dengan mudah dapat kita tentukan, yaitu akar 5 kali akar 5 itu akan sama dengan akar 5 kuadrat ya. Kemudian di sini negatif akar 5 kali akar 6 itu akan sama juga dengan akar 5 kali 6. Kemudian dijumlahkan dengan akar 6 dikali 5. Kemudian dikurangi dengan akar 6 kuadrat ya. Selanjutnya sampai di sini sudah kita peroleh seperti ini, maka dapat kita sederhanakan. Hasilnya akan menjadi akar 5 kuadrat ini kan akan sama dengan akar 25. Kemudian dikurangi dengan akar 5 kali 6 ini kan akan sama dengan akar 30, berarti negatif akar 30. Kemudian dijumlahkan dengan akar 6 kali 5, yaitu dijumlahkan dengan akar 30 juga ya. Kemudian dikurangi dengan akar 6 kuadrat. Akar 6 kuadrat sama dengan akar 36. Jadi dikurangi dengan akar 36. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham ya. Nah, di sini kita coba perhatikan yang bagian yang ini. Akar 30 ya, negatif akar 30 ditambah dengan akar 30. Nah, di sini kan hasilnya kan sama dengan 0 ya. Berarti kita bisa coret ya bagian ini ya. Nah, hasilnya sama dengan 0. Sehingga sisanya akan kita peroleh akar 25 dikurangi dengan akar 36. Jadi hasil akhirnya akan kita peroleh yaitu sama dengan akar 25 ini akan sama dengan akar berapa? Akar 25 sama dengan 5 ya. Nah, akar 25 sama dengan 5, kemudian dikurangi dengan akar 36 sama dengan 6. Jadi 5 dikurangi 6 sama dengan negatif 1. Nah, jadi dia memperoleh hasil yang sama ya, negatif 1 sama dengan ini. Negatif 1, tergantung anak-anak mau menggunakan cara yang mana. Kalau misalkan mau menggunakan rumus ini, kita peroleh jawabannya lebih cepat ya daripada yang ini. Karena kalau misalkan kita menggunakan cara ini juga kita memerlukan ketelitian juga ya untuk mengerjakannya supaya hasilnya juga bisa sama. Ya, sampai di sini anak-anak sudah paham?